Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Tapi kali ini kita akan membahas tentang eh, soal-soal yang diteskan pada pembahasan rangkaian arus searah. Episode yang ketiga atau soal yang ketiga ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Samakan ya. Nih, perhatikan rangkaian di bawah. Besar arus yang mengalir pada hambatan R5 adalah titik-titik. Nah, ini bisa ditebak nih. Caranya gimana? Tebaknya. Tebaknya begini. Ini jembatan Watson ya. Kalau di cross kan, ini cross ya. Itu kan berarti 5 kali 10 berapa? 50 kan? Nah, ini berapa? 50 juga. Nah, nanti berapapun besar hambatan 5 itu mau 50, mau 20, berapa tuh? Nah, itu tidak pengaruh, maka arus yang di tengah, IR yang mengalir pada mata lim itu nol. Maka energinya juga pasti nol gitu ya. Dayanya juga pasti nol gitu ya. Kenapa? Karena di cross itu sama. Ya, jadi jawabannya apa? Gitu ya. Enteng ya. Kalau ditanyakan hambatan gimana? Kalau ditanyakan hambatan, nah berarti yang di tengah tidak berlaku. Nih, saya sekalian aja ya. Tuh. Jadi yang di tengah tidak berlaku. Kalau di crossnya, kalau di cross sama. Ini berarti ini 5, yang ini 5, yang ini 10, ini 10. Berapa? Ini berarti 20 ya. Yang ini 20. R seri sama dengan 20. Tolong baca lagi ya yang tidak paham nih. Ini R yang kedua, R seri yang kedua itu berarti 10. Nah, berarti hambatan totalnya berapa? RAB itu RAB sama dengan 1/10 tambah 1/20 berarti ke 20. Nah, 20 dibagi 21, 20 bagi 10 berarti 2. Ini jawabannya 20/3 ohm. Itu kalau ditanyakan hambatan pengganti rangkaian AB. Ini ingat jembatan Wheatstone ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah. Ya. Nah, perhatikan. Pertanyaannya tentukan arus yang mengalir pada hambatan 8 ohm ya. Oke. Ini boleh langsung, boleh juga pakai hukum Kirchhoff ya. Kalau pakai hukum Kirchhoff itu lebih singkat, coba lihat. Nah, berarti sigma E ditambah sigma IR sama dengan, nah di sini tidak ada itu, terus saja ini kita sebut A, ini B ya. Berarti sama dengan RAB kurung ya. RAB kurung E total 1/R total 1. Maksudnya di jalur kiri, di jalur tengah, di jalur kanan ya. Nah, di sini E total ke N per R total ke N ya. Oke. Nah, di jalur ditanyakan kan di jalur kiri di hambatan 8 nah, di hambatan 8. Nah, berarti itu ada GGL berapa? 20 ya. 20 ya. Nah, oke. Ditambah nah, hambatannya berapa? 2 ditambah 0,5 ditambah 8. Berarti berapa? Itu 10,5 ya. I. Nggak usah pusing dengan angka. Nah, RAB-nya berapa? RAB-nya di kiri ada berarti di kiri itu berarti ada 10. Nah, berarti 10,5 ya. 10,5. Nah, kalau misalkan ribet nih pakai ini, nggak apa-apa. Kita dibuang aja nih. Kalau misalkan ribet ya udah, asa pusing dengan ini. Lebih gampang dengan yang biasa. Nah, ini sebenarnya bisa dengan ini, tapi eh, kalau misalkan susah ya kenapa tidak pakai yang mudah gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Nih, ini dalam keadaan apa? Seri. Nah, berarti R seri sama dengan, nah, ini 7 ditambah 1 ya, ditambah 10. Berapa? 18 ya, 18. Nanti paralelkan dengan ini. Jadi nanti seri kemudian paralel. Berapa? 1/R paralel 1 sama dengan 1/18 ditambah 1/6 ya. Nah, berarti ke 18 kan? 18 ke 18 1, 18 bagi 6 berarti 3 ya. Dan maka R paralel 1 sama dengan 18/4. Berapa nih 18/4? 18/4 itu berarti 4,5 ohm ya. Nah, hambatan ini totalnya itu berapa tadi? Ini 4,5. Nah, maka R seri sama dengan R seri itu berarti 4,5 ditambah 8 ditambah 2. Nah, jangan lupa itu hambatan dalam nih. Itu 0,5. Ayo jumlahkan.
Berarti ini 8, 10, 10 tambah 4,5 tambah 0,5 berarti 15 ohm ya. Oke. Nah, di situ berarti ada arus Pi per R. Nah, Pi-nya berapa? Di situ tertera 20. Berarti 20 per 15. Bagi 5, 4 per 3 ya. Nah, 4 per 3 itu 1,33 sampai seterusnya. Option A yang benar ya. Oke, lanjut. Nah, truk ya. Ini gampang nih. Perhatikan. Suruh baca dulu komputernya. Nah, ini karena hambatannya adalah sama, ini berarti R. Ini R ya, ini R. Berarti paralel kan? 1 per R paralel 1. Berarti 1 per R ditambah 1 per R ya. Berarti balikan R paralel 1 sama dengan 2 apa? R per 2 ya, R per 2. Nah, nanti serikan dengan ini. Berarti R seri sama dengan R per 2 ditambah R ditambah R ya. Nah, berarti 2 ini kan R, berarti R ditambah 2R ditambah 2R ya. Nah, berapa? 5 per 2 R ya. Gitu ya. Nah, ini berarti jawabannya 5 per 2. Yang ini. Tuh. Paralelkan dengan ini. Tapi serikan dulu. Maka R seri sama dengan R tambah R. Ya. Berapa? 2R. Paralelkan sekarang. 1 per R AB. Berarti 1 per 2R ya. Ditambah 1 per 5 R per 2 ya. Ya. Nah, berarti 1 per 2 R ditambah 2 per 5 R ya. Ini ke 10 ya. 10 R bagi 2 berarti 5 ditambah 10 bagi 5 2 kalikan 2 4 ya. Nah, balikan RAB sama dengan oke 10 per 9 R ya. Itu. Ini yang benar adalah ini. Itu soal nomor 3 ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sebuah hambatan memiliki daya 100 watt, maka daya hambatan itu sekarang jika arus yang mengalir diperkecil menjadi setengah kali menjadi berapa? Nah, ini enteng nih, enteng. Itu bisa apa daya? Apa daya ya? I kuadrat kali R. Nah, tapi karena di sini yang di utak-atiknya adalah arus, maka Pi itu sebanding dengan I kuadrat ya. Oke? Maka P1 berbanding P2 sama dengan I kuadrat 1 berbanding I kuadrat 2 ya. Gitu. Nah, P1-nya adalah 100, P2-nya ditanyakan, I1-nya taruh saja I1, kemudian I2-nya itu setengah kali semula ya, kuadratkan. Berarti 100 berbanding P2 sama dengan I1 kuadrat ya, berbanding seperempat I kuadrat. Ya, kuadrat I saya. Catat nih, catat kuadrat ininya. Berarti 100 berbanding P2 sama dengan 1 berbanding 1/4. Nah, udah ujung kali ujung. Nah, tengah kali tengah. Berarti 100 per 4 ya. 25 ohm. Bukan. 25 watt. Bukan ohm ya. Sorry. 25 watt. Ya. Oke, itu nomor 4 ya. 25 watt. Nah, kalau pilihan negara gini aja. Cara cepatnya. Oh, 100. Oh, ini seperempat. Karena I kuadrat kan. 100 kalikan seperempat 25. Nah, ini jawabnya nih. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. PAB ya. Ditanyakan PAB. Kalian gunakan rumus ini aja lah. Biar enteng. Nah, ini di sini ada 1 ohm. Di sini 3. Di sini 6. Nah, berarti hambatan AB ya. RAB. Itu berarti 1 per 1. Ya. 1 per 3. 1 per 6. Nah, berarti samakan ke 6. 6 kali 1, 6 ditambah 6 bagi 3 berarti 2 ya. Ditambah 6 bagi 6 1 ya. Ini jangkut nih, saya betulin aja ya. Ini 6. Nah, berarti RAB itu berarti 6 per 9 ya. 6 per 9 berapa sih? 6 per 9 itu berarti 2 per 3. Nah, maka VAB RAB kurung E tata 1 per R tata 1 ditambah
E total 2 per R total 2 sampai titik-titik ya. Tutup ya. Tolong perhatikan lagi, buka lagi ya sob. Nanti ini pada UTBK ini sering keluar soal begini. 2 per 3 kurung E total 1 di sebelah kiri. Udah 9 per 1 ya. Nah, di tengah ada? Nggak ada. Di kanan ada? Nggak ada lagi. Oh berarti ini 2 per 3 kalikan 9 ya. Coba ada tengah ini. 3 berarti 6 volt ya. Ada nggak? Ada nih. Option E. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Hmm. Oke, dua buah penghantar A dan B. Nah, dari bahan yang sama, jari-jari A besarnya setengah kali jari-jari B. Nah, langsung aja diketahui lah, boleh. Nah, RA itu, R kecil aja, jangan R besar ya. Ya, R kecil A sama dengan setengah R kecil B ya. Nah, udah hambatan A itu 200. Hambatan B berapa ya? Maka RB-nya berapa? Ini bandingkan aja. RA berbanding RB ya, karena R itu kan nah, L kali kali apa rho L per A ya. Nah, A-nya itu kan PR kuadrat. Sama dengan 1 per R kuadrat. 1 berbanding 1 per R kuadrat yang kedua. Ini RA-nya berapa? RA-nya itu 200. RB-nya berapa? Cari. R satunya berapa? Setengah RB. Langsung aja. Kuadratkan setengah R kuadrat B berbanding gitu ya. Setengah, apa bukan setengah, 1 per R kuadrat B ya. Ya, coret. Nih, coret kan ini. Maka 200 berbanding, 200 berbanding RB sama dengan, oke, yang ini 4 ya, 4 berbanding 1 ya. Oke, maka RB itu 200 dibagi dengan 4 berapa? Itu 50 ohm ya. Ya, ini option yang benar ini. Yap. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini apa nih? Ini sama dengan jembatan Watson, cuman rangkaiannya dibuat antik sedemikian rupa. Nah, padahal rangkaiannya gini. Sorry. Nah, tuh. Lihat aja dulu. Nah, tuh kan. Nah, di tengah ada apa? Ada. Gitu. Ini kan sama. Sama ya. Nah, ini berarti 10. Ini 10. Yang ini berapa? 5. Yang ini 5. Ini 2. Nah, ini A. Yang ini B. Nah, kalau ditanyakan berapa sih arusnya? Nah, arusnya kalau misalkan crossing sama nggak nih? Kalau di crossing. Ini berarti 50 kan? Ini juga 50. Oh, berarti sama. Hambatan tengah tidak dipakai ya. Berarti I2 itu 0. Daya 2 itu juga 0. Energinya ya 0 juga gitu. Nah, ini jawabannya adalah A gitu ya. Nah, kalau ditanyakan hambatan total berapa? Ya udah tinggal ini berapa? 15 ya. Nah, ini juga berapa? Juga 15. Nah, hambatan AB berapa? RAB. RAB berarti 15 per 2. Dari mana? 1 per 15 tambah 1 per 15 kan? Jungkirkan jadi 15 per 2 berapa? 7,5 ohm ya. Gitu. Itu nomor 7 ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, muncul lagi nih. Beda potensial antara titik B dan C. Perhatikan ya. Kita pakai rumus ngebut aja lah. Nah, maka Pi BC. Nah, maka RBC kurung R total 1 per R total 1 ditambah R total 2 per R total yang kedua ya. Nah, tutup ya. Nah, RBC-nya mana? Ini. Nah, potong jadi 2 ya. Tuh. Oke. Nah, di atas ada hambatan 4 ohm, di bawah ada hambatan 1 ohm. Oke. Jadi nanti boleh begini aja lah. RBC itu berarti 1/1 ditambah 1/4 ya. Berarti keempat kan? 4 kali 1, 4 ditambah 4 bagi 4, 1. Nah, jungkirkan RBC itu sama dengan 4/5 ya. Oke, masuk. 4/5 kurung
Total di atas berapa? 9 ya. 9 dibagi 4. Total di bawah berapa? 3. 3 dibagi plus kan ya? 3 per 1. Ya. Ini 4 per 5 kurung. Nah, 4. Ini 9. 4 bagi 1. 4 ya. 4 kali itu 12 ya. Oke. Berapa nih? 4 per 5. Coret aja nih. Coret. Coret. Berarti 21 per 5 ya. Nah, 21 per 5 berapa? 4,2 ya. Volt gitu ya. Nah, ini option yang benar ini. Gampang ya, pakai rumus cepat aja. Oke. Tidak usah pakai Kirchhoff ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini soal, kalau menemukan soal seperti ini, gampang. Perhatikan rumusnya. Tetap harus pakai rumus ya. Nah, berarti Pi 1 itu 220, Pi 2 itu ya 110, P1 itu 100 watt, ditanyakan P2-nya berapa ya. Berarti P2 sama dengan P1 kurung nih, Pi 2, Pi1 kuadratkan. Ya. Ini berapa P1-nya? P1-nya ada 100. Nah, P2-nya berapa? 110. Ini 220. Tutup ya. Kuadratkan. 100. Nah, ini kan berarti setengah ya. Kuadratkan berarti seperempat. 100 kurung seperempat. Berapa? 25 watt ya. Gampang ya. Gampang. Ting gitu ya. Oke. Itu soal nomor 9. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian loop di bawah. Tentukan energi listrik pada resistor 3 ohm. Ya, sebelah kiri berarti ya. Selama 50 sekon. Perhatikan. Berarti kita konsen di jalur kiri. Nah, di jalur ini di kiri. Nah, gunakan yang ini. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan RCD. Ya. Kurung E total 1 per R total 1 ditambah titik-titik ya. Tutup. Nah, E total sigma E di sebelah kanan ada GG nggak? Ada 6 ditambah 3I. Nah, RCD-nya di sini 3, 6, 3 kan? Oh, berarti ke 6 saja. 1 per 6 ditambah 1 per 3 tambah 1 per 3 ya. Itu balikan nanti. 6 dibagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. 6 dibagi 3 berarti 2 ya. Gitu ya. Ntar. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3 juga 2. Nah, kurung. Total 1 itu 6 dibagi dengan 3. Total di tengah ada nggak? Tidak ada, 0. Tidak ada GG maksudnya. Di kanan ada 3 per 3 ya. Oke. Jadi nanti 6 ditambah 3I sama dengan 6 per 5 kurung ya. Nah, ini berarti 2 ditambah 1 ya. Nah, berapa nih? 18 per 5. Nah, ini berarti GGL untuk CD ya, 18 per 5. Itu ya. Untuk pengalaman kalian aja. Udah 6i, bukan 6i. Bukan 6i ya, sorry. 6 ditambah 3i sama dengan 18 per 5. Nah, ini boleh dicoret ya, truk ya. Berarti kalau dibagi 3 ya, berarti 2 ya. 2 ditambah I sama dengan 6 per 5 ya. Gitu ya? 6 per 5. Sama nggak? Ya, sama. Berarti I sama dengan 6 per 5 dikurangi 2. 5 kali 2 berapa sih? 10 ya. Berarti 6 dikurangi 10. Nah, I-nya berapa? I-nya berarti min 4 per 5 ampere. Ya. Tanda negatif buang saja. 4 per 5 ampere. Jadi tadi kita menentukannya ke sini kan? Nah, ternyata arus bukan ke situ, ke sini. Ya. Nah, ini juga ke sini. Ya. Maka yang lain, lintasan-lintasannya kita coret aja. Ini salah gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ditanyakan energi ya. Energi tinggal dari sini. E atau W I kuadrat kali R kali T. I-nya berapa? 4 per 5 ya. Kuadratkan jangan lupa.
kali R-nya berapa? R-nya di situ 3 ya. Nah, terus waktunya berapa? 50. Nah, berarti ini 16 per 25 kali 3 kali 50. Coret dengan ini. Berapa? 2 ya. 16 kali 3 kali 2. Nah, udah 6 kali 2, apa 3 kali 2 kan 6. 6 kali 16 berapa? Berarti 6 kali 16 ya. Ada nggak? 6 kali, terus ini ditanyakan apa sih energi? Dan 16 kali 6 ya 96 apa joule itu ya. Ini jawabannya. Oke. Itu pembahasan soal yang ketiga. Ya mudah-mudahan kalian ada yang dapat nilai gede. Amin. Oke. Kalau misalkan nilainya kecil, usaha itu perlu ya, sebab tanpa usaha kita tidak akan dapat apa-apa. Oke, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.